segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang memungkinkan kita dapat mengikuti renungan hari ini yang berjudul Teguh Karena Firman Allah. Matius 7 ayat 24 sampai 27 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Hingga hari ini, aliran sesat atau bidat masih terus berkembang. Setiap waktu mereka bisa saja menyesatkan orang percaya. Kalau orang-orang percaya tidak benar-benar tertanam di dalam kebenaran. Alkitab merupakan standar kehidupan yang kepadanya kita harus teguh berpegang agar tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. 2 Yohanes 1 ayat 7 berkata, "Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia." Itu adalah si penyesat dan antikristus. 2 Korintus 11 ayat 3 berkata, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Kekhawatiran Rasul Paulus yang sangat mencintai jemaat. Pemazmur berkata, Mazmur 119 ayat 25, "Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu." Hanya firman Allah yang dapat menghidupkan, meneguhkan, dan memulihkan kita. Bagaimana agar kita bisa teguh di dalam firman? Yang pertama, berkomitmen kepada firman. Salah satu tokoh dalam Perjanjian Lama yang berkomitmen penuh terhadap firman adalah Ezra. Ia adalah seorang ahli kitab dan mahir dalam hal Taurat. Ezra 7 ayat 6 berkata, "Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia." Ia diperkenan raja dan diperkenan Tuhan karena komitmennya kepada firman Tuhan. Ia memiliki keteguhan hati untuk meneliti, melakukan, serta
mengajarkan Taurat kepada orang Israel. Esra 7 ayat 10 berkata, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Berkomitmen artinya bertekad untuk meneliti firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupannya, kemudian membagikannya kepada orang lain. Yang kedua, merenungkan firman. Yosua 1 ayat 8 berkata, Tuhan berfirman kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Firman Tuhan dalam konteks ini berkaitan dengan kekuatan, keteguhan hati, keberhasilan, dan keberuntungan. Syaratnya, firman itu harus menjadi bagian dalam keseharian kita. Firman itu harus direnungkan, dinikmati, dan diresapi siang dan malam. Dalam arti dibaca, dipercaya, kemudian dilakukan. Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang ketiga, menghidupi dan mempraktekkan firman. Yakobus 1 ayat 25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya diibaratkan oleh Tuhan Yesus sebagai tindakan kebodohan, karena seperti mendirikan rumah di atas pasir. Menjadi tidak teguh. Jika angin dan banjir melanda, bisa dipastikan rumah itu akan roboh. Sebaliknya, yang mendengar dan melakukan firman seperti mendirikan rumah dengan fondasi batu yang kuat, menjadi kuat dan teguh. Agar kehidupan rohani teguh, dasar firman-Nya harus kuat. Begitu juga dengan kemauan menghidupi firman itu dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Puji nama Tuhan. Kiranya pada hari-hari yang jahat ini kuasa firman meneguhkan iman kita, sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.